Itu awal-awal aku itu harus latihan selama 2 minggu, terus udah gitu take-nya 50 kali ya sayangnya, 50 kali gitu, kasihan dianya gitu. Iya, memang sekarang kan lagi ini kan, lagi pandemi, PSBB, nalanya school from home, bapaknya work from home, jadi mau nggak mau menciptakan apa ya, kegiatan-kegiatan yang seru. Kebetulan Nala ini anaknya aktif gitu ya, jadi dia sering banget acara-acara apa namanya, kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Terus tiba-tiba nggak boleh kemana-mana, jadi mau nggak mau bapaknya nemenin Nala untuk yaitu karena lagi happening TikTokan, ya kita TikTokan aja gitu. Awalnya gimana sih, boleh cerita? Awalnya ya, Nala itu kan waktu awal-awal pandemi dia kan kelas 3 SD ya. Terus banyak kegiatan-kegiatan, hampir 70% dua ya, dua, oh enggak dong, saya tiga, sekarang kamu, oh sekarang tiga ya, dua maksudnya, ya dua dua SD. Nah waktu pandemi, eh, sebelum pandemi Nala itu cukup aktif banget, dia ada kegiatannya di luar sekolah, itu ada hip hop, ada balet, gimnastik, basket, nyanyi, main piano, apa lagi. Adalah beberapa gitu kegiatan, terus tiba-tiba itu hilang, nggak ada kegiatan sama sekali, jadi dia harus ada di rumah. Dia kehilangan real teman, bener real kegiatan di apa di kesehariannya. Akhirnya mau nggak mau aku lihat waktu itu TikTok kan lagi happening kan. Nah dia tuh tadinya TikTok kan dia nggak punya akunnya gitu, dia cuman suka videoin biasa pakai video kamera di handphone gitu. Terus aku bilang, kamu pengen TikTok kan, ya wes yuk sama Yanda, aku downloadin, tapi akunnya Yandanya gitu. Nah dari situ tuh awal-awal kita suka TikTok kan, aku nawarin diri, kok dia sendiri kasihan kan, yuk barengan sama Yanda yuk. Seperti apa sih? Nah itu awal-awal di situ. Begitu lihat kegiatan, kan itu sebenarnya TikTok itu kan cuman beberapa second ya, cuman 15, 30, ada 60 second gitu. Ternyata nggak segampang yang kita lihat gitu. Kalau ngelihat gerakannya, oh cuman gitu, oke. Begitu kita TikTok kan, itu awal-awal aku itu harus latihan selama 2 minggu, terus udah gitu take-nya 50 kali ya sayangnya, 50 kali gitu, kasihan dianya gitu. Setiap gerakan yang Nala kasih itu ternyata lumayan effortnya, lumayan untuk menghafalnya itu bener-bener perlu waktu gitu. Ternyata memang kegiatan ini, TikTok itu satu buat kita jadi bonding antara ayahnya sama anaknya. Terus kedua, kita olahraga karena nggak boleh keluar rumah, jadi kita olahraganya di rumah. Yang ketiga untuk bapaknya adalah olah otak. Jadi biar, karena otak kita beku pada saat pandemi awal-awal nggak tahu mau ngapain, ada ini ya, paling nggak menstimulasi otak bapak biar nggak gampang pikun gitu. Kalau ide kreatornya siapa? Kenapa? Ide kreatifnya? Ide kreatif sih barengan ya. Barengan. Nala kadang-kadang suka ada gerakan-gerakan, jadi dia tahu kalau Yandanya tuh nggak suka gerakannya terlalu cewek. Nah kalau aku sih melihatnya, kalau ada bad word, terus ada kata-kata yang kurang pas buat Nala, terus gerakan yang kurang pas buat Nala gitu, kita kita hindarin gitu ya. Ya dia tahu gitu, ada oh ini kurang, ada kata-kata yang kurang bagus ya Anda gitu. Terus yang seksi-seksi itu kita ngejauhin itu lah. Di usia Ya benar, di usia yang muda seperti ini memang dibutuhkan dibutuhkan tenaga ekstra gitu ya. Karena memang aku kan ngerasain banget eh, si TikTokan ini, yaitu tadi dari segi gerakan itu nggak bisa yang asal. Bedanya kalau TikTokan sendiri sama berdua, itu kalau sendiri salah atau gerakannya lebih cepat atau lebih lambat nggak akan kelihatan, tapi kalau berdua itu kelihatan. Makanya itu sering kita ulang-ulang gitu, kita ulang-ulang. Bahkan waktu yang tadi ya awal itu aku sampai 50 kali, karena aku kasihan dia takutnya frustasi gitu ya, akhirnya nggak mau TikTokan.
Jadi malamnya tuh aku latihan dulu. Begitu dia kasih gerakan, nih Anda nih keren. Ya udah, malamnya tuh aku latihan dulu. Sejam 2 jam latihan, tak inget-inget gerakannya. Baru besok take-nya biar nggak lebih dari nggak sampai 50 gitu. Jadi cuma 10, paling lama paling paling banyak 10 lah. Tapi kalau sekarang udah hitungannya jam lah gitu. Sehari dikasih langsung bisa inget. Usahanya berarti motivasinya untuk bikin seneng anak apa gimana mas? Iya sih pastinya gitu. Kan mau nggak mau kegiatan Nala pada saat pandemi PSBB dia hilang sama teman-temannya. Kegiatan yang real yang harus dia lakukan, yang setiap hari dia lakukan juga hilang. Jadi mau nggak mau aku menawarkan diri ke Nala untuk ayo deh, Yanda siap nih jadi teman kamu gitu, jadi partner kamu dance gitu. Karena biasanya sama bundanya pada saat awal pandemi kan Mona lagi hamil, udah hamil tua gitu, sekitar 7-8 bulan gitu. Jadi nggak mungkin dia ikutan. Jadi akhirnya ya wis lah dengan ada TikTok kan. Dan ini sebenarnya cukup surprise juga setelah kita upload kegiatan kita di rumah dan memang banyak orang berkegiatan di rumah gitu. Ternyata respon masyarakat luas itu cukup baik gitu, dan alhamdulillah banyak ya, akhirnya banyak undangan-undangan seperti ini on air, ada waktu itu off air juga, ada yang akhirnya ada produk juga yang hire kita, kontrak kita untuk TikTok kan, kayak gitu-gitu sih. Alhamdulillah ternyata banyak berkah di balik pandemi ini. Mas ini mas salah satu cara juga untuk namping anak main gadget. Apa? Namping anak main gadget salah satu cara jadi anak-anak main gadget gitu loh, namping. Oh iya, sebenarnya gini, Nala ini dari 3, kan waktu itu masih 3 ya, sekarang udah 4 gitu. Dari 3 anakku itu yang dia nggak terlalu suka dengan gadget. Dia lebih suka ya itu tadi, aktivitas di luar rumah, kegiatan-kegiatan di luar rumah, sama kreatif, bikin sesuatu gitu yang bersifat kreatif gitu. Nah pada saat pandemi ini mau nggak mau kegiatan semua dia di gadget, di laptop, di handphone. Akhirnya karena dia bosan di rumah, nggak bisa keluar rumah, akhirnya dia kembali lagi ke menggunakan gadget sebagai fasilitas bermainnya dia gitu. Ya, aku paling menguranginya gadget ini, paling nggak ada sisi positifnya gitu. Dengan adanya aplikasi TikTok atau aplikasi tutorial bikin sesuatu, itu bisa kita gunakan selain dia harus cuman nonton YouTube atau mungkin dia cuman main game gitu. Paling nggak ada kegiatan yang positif buat dia selain bergerak gitu ya, menghafal, terus bonding juga sama yandanya, itu sih penting banget. Kontrolnya mungkin seperti apa? Dikasih pengertian aja atau dikasih jam-jam tertentu gitu? Jadi kalau kita itu punya rule di rumah. Jadi kalau Nala kalau main game itu harus apa dulu? Nah, harus sit up sama jumping jack. Gitu. Kita kasih syarat gitu. Anak-anakku semua itu kalau dia mau nonton YouTube, nonton TV, main gadget itu, atau main PS ya, Raka anak yang cowok kan suka main PS. Itu syaratnya harus dia sit up berapa kali? 30 sampai 50 kali, jumping jack 50 ya? 50 sampai 100 gitu. Jadi paling nggak ada gerakan, bergerak lah gitu, olahraga gitu. Gitu sih. Ada khawatir mungkin dari Mas Indra, kan baru-baru ini juga viral yang Rebellion itu anaknya dibully, diancam segala. Ternyata pelakunya itu kurang pengawasan orang tua, jadi dia pakai kata-kata yang kasar segala macam. Nala semua sosial medianya Yanda bundanya yang pegang. Aku nggak bolehin dia buka, kecuali aku lihat dulu aman, baru aku liatin ke dia gitu. Mulai dari TikTok, Instagram itu aku selalu bilang. Dan memang kayak pembelajaran yang terjadi sama teman-teman lain yang ada cyberbullying gitu ya,
itu aku selalu kasih tahu gitu ke Nala, ada loh orang jahat atau orang yang memang dia iseng tidak melakukan kejahatan dengan umpamanya memukul atau mengejek, tapi dengan kata-kata melalui sosial media gitu. Itu hati-hati gitu. Aku beberapa kali ngasih tahu Nala, dan ngasih contoh lah, palingnya dia juga harus tahu kan. Kalau kita cuma cerita, kayaknya ya dia cuma lewat. Kalau ada bukti gitu ya, cerita ini lagi. Bahkan aku dulu pernah dibilang, Mas Indra, emang nggak punya kerjaan ya? Kok saya lihat cuma tiktokan aja gitu kan? Ya, aku bilang, ya beginilah kerjaan saya itu adalah ngasuh anak. Saya bilang kayak gitu kan. Aku bilang, kerjaan saya tuh ngasuh anak. Kalau kerjaan yang lain itu side job, kayak gitu. Melihat yang terjadi sama teman-teman kayak kemarin juga Iya, sempat. pernah dibully, itu ada khawatir maksudnya bisa jadi kejadian sama Mas Indra juga, karena bully Ya. itu nggak ngelihat pandang bulu gitu. Gini, begitu kita mengenalkan atau mempresentkan diri kita ke sosial media, berarti kita udah siap menerima resikonya. Itu resiko apapun, karena itu tadi sosial media kita kan kita open gitu kan, mau nggak mau masyarakat awam yang dari kalangan apapun bebas untuk masuk, dan ya kita tinggal bagaimana kita bisa memprotek yang pasti yang awal adalah memprotek dari keluarga gitu ya. Itu sih, jadi itu nggak bisa kita hindari, mau nggak mau itu akan terjadi gitu. Cuman bagaimana kita menyiasati, bagaimana kita menanggapi, itu aja yang penting. Karena itu juga ajang latihannya buat anak-anak nanti. Kalau udah gede, dia harus mempunyai sosial media sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Dia biar tahu bagaimana cara menghadapi kondisi seperti ini. Yang penting anak-anak harus diajarin lah